Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Karanganyar akan melakukan praktek coaching dengan tujuan CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Kami melakukan praktek coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Saya sendiri, Hersiminar Puspitahati, berperan sebagai supervisor atau observer atau pengamat, dan yang kedua Erna Agestiarsi berperan sebagai coach, dan yang ketiga Nita Mardikianingrum berperan sebagai kuci. Sebelum kita melakukan praktek coaching pada hari ini, saya akan melakukan pertanyaan kepada coach terkait dengan kegiatan pra-observasi. Selamat siang, Ibu Erna. Iya Bu, selamat siang Bu Hersi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Erna hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Hersi. Kabar Bu Hersi sendiri bagaimana? Iya, alhamdulillah kabar saya hari ini juga sehat, Bu. Tumben nih Bu Erna, hari ini menghubungi saya. Kayaknya ada yang penting banget, Bu. Ada apa? Begini Bu Hersi, saya menghubungi Ibu karena saya akan melaksanakan praktek coaching terhadap rekan kerja saya yang bernama Bunita. Di sini saya akan meminta bantuan Ibu untuk menjadi pengamat ketika praktek coaching nanti. Bu Hersi boleh mengobservasi tentang kemampuan saya, terlebih tentang kompetensi yang saya miliki terkait dengan praktek coaching nanti, Bu. Oh, begitu ya Bu Erna. Boleh-boleh. Kebetulan hari ini saya punya waktu luang ya Bu untuk bisa menjadi pengamat ketika Bu Erna praktek kucing nanti. Kalau begitu, sebentar ya Bu, saya akan mengambil alat tulis dulu untuk memberi catatan nanti ketika praktek kucing berlangsung. Berarti nanti Bu Erna akan melakukan praktek kucing bersama Ibu Nita ya sebagai kucinya. Jadi Ya. kira-kira rencana Ibu Erna nanti yang bisa saya nilai bagian yang mana ya Bu ya? Apakah Bu Erna sudah mempersiapkan rubrik penilaiannya untuk praktek kucing hari ini Ibu? Iya, sudah Bu, saya sudah siapkan rubrik penilaiannya. Jadi begini Bu, nanti Ibu bisa menilai tentang performa saya ketika saya melakukan praktek coaching bersama Bu Nita yang meliputi bagaimana kehadiran saya, bagaimana saya bisa menjadi sebagai pendengar yang baik, maupun bagaimana saya sebagai penanya terhadap coach saya nanti Bu. Iya, baik Bu Erna. Berarti ketika nanti praktek coaching, Ibu sebagai coachnya ya, ada beberapa kompetensi yang harus Ibu kuasai. Menurut Ibu Erna, kompetensi apa yang harus Ibu kembangkan ketika praktek coaching nanti berlangsung, Ibu? Kompetensi yang harus saya kembangkan yaitu saya kepengen bisa menjadi pendengar yang baik tentang permasalahan yang nanti akan diutarakan oleh Kuci, Bu. Kuci bisa secara terbuka tanpa sungkan bercerita dengan saya terkait dengan masalahnya. Ya, baik Bu Erna. Dari ketiga aspek tadi ya, yang berupa kehadiran penuh, menjadi pendengar, terus mengajukan pertanyaan, kira-kira bagian yang spesifik atau fokus yang bisa saya nilai nanti bagian yang mana ya Bu? Yang Ibu nilai nanti di bagian saya menjadi pendengar yang baik ketika Kuci berkeluh kesah terhadap permasalahan yang dia hadapi, Bu. Bisa berupa gaya bahasa atau lafal intonasi yang saya gunakan ketika terjadi percakapan. Selain itu, bagaimana kompetensi saya ketika mengajukan pertanyaan kepada Kuci.
Iya, baik Ibu Erna. Berarti fokus yang nanti saya amati ketika Bu Erna praktek coaching itu ketika Ibu bisa menjadi pendengar yang baik, bisa mengajukan pertanyaan, serta Bu Erna bisa merespon terhadap permasalahan yang sedang dialami coach ya Bu ya. Iya, benar Bu Hersi, seperti itu Bu. Ya, baik Bu Erna. Untuk mengetahui indikator pencapaian kompetensi yang Bu Erna capai, kira-kira bagaimana nanti saya bisa melihatnya ya Bu? Karena saya kepengen menjadi pendengar yang baik, berarti Kuci nanti bisa merasa nyaman ketika berbicara dengan saya, bersifat terbuka terhadap permasalahan yang sedang dia hadapi, sehingga saya bisa memancing atau menggali kompetensi dari si Kuci supaya si Kuci bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Jadi hal itu yang ingin saya capai, Bu. Ya, baik Bu Erna. Berarti indikator yang Bu Erna capai itu adalah Koci merasa nyaman terhadap Ibu ketika berbicara dan Koci bisa bersifat terbuka terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya sehingga Bu Erna bisa menggali akhirnya si Koci itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Koci itu sendiri. Begitu ya Bu Iya, Erna? iya benar sekali Bu Hersi itu yang ingin saya capai. Ya, baik Bu Erna. Kalau begitu, kapan praktek coaching bisa dimulai, Bu? Apa harus sekarang? Kalau sekarang berarti saya siap untuk mengamati Ibu. Iya Bu, kalau Bu Hersi punya waktu luang sekarang juga tidak apa-apa Bu, saya menghubungi Bu Nita dulu ya Bu. Iya, baik Bu Erna. Selamat siang Bu Nita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Irna. Ada apa nih Bu? Tumben kok duduk sendirian di perpustakaan, tidak ikut gabung dengan teman-teman yang lain. Saya lihat Bu Nita juga agak murung, tidak seperti biasanya yang selalu ceria. Tidak apa-apa Bu Irna, cuma sedikit merenung saja tentang suatu permasalahan yang mengganjal di hati saya Bu. Mungkin Bu Nita bisa bercerita dan berbagi dengan saya, boleh kok? Siapa tahu saya bisa membantu. Kan kita sudah seperti keluarga di sekolah. Tapi sebelumnya maaf ya Bu, tujuan obrolan kita hari ini tentang apa ya Bu? Begini Bu Irna, saya ingin menyelesaikan masalah yang saya hadapi saat ini Bu. Tadi saya mendapat masukan dari Bu Kepala Sekolah tentang kebersihan kelas saya, yaitu kelas 6 dan teras yang ada di depan kelas 6. Eh, Tentang apa itu mungkin Ibu Nita bisa bercerita secara lengkap, detail, dan jelas seperti itu Bu? Tadi, Bu Kepala Sekolah menyampaikan kepada saya bahwa setiap pulang sekolah, kelas saya itu terlihat kotor, terutama di teras kelas 6, Bu. Padahal saya sudah membentuk regu piket setiap hari, dan saya selalu mengingatkan kepada siswa untuk piket terlebih dahulu sebelum pulang sekolah. Tetapi tetap sama saja, terlihat kotor ketika jam pulang sekolah. Hmm, Kalau saya lihat setiap pagi kelas Bu Nita itu terlihat bersih kok ya. Kenapa bisa kotor ya Bu? Iya, Bu. Memang benar kalau pagi hari kelas saya itu dan teras saya terlihat bersih. Karena kalau pagi hari saya bisa mengawasi siswa ketika melaksanakan piket kelas, Bu. Tetapi ketika waktu pulang sekolah pasti akan terlihat kotor lagi, Bu. Kok bisa seperti ibu ya? Itu ya Bu. Kenapa ya Bu? Iya, Bu. Karena kalau selesai pembelajaran, kadangkala saya harus izin keluar untuk menjemput anak sekolah di SD, yang kebetulan sekolah anak saya itu jaraknya jauh dari rumah, dan anak saya masih kelas 3, jadi pulang sekolah harus ada yang jemput, Bu. Setiap hari Senin dan Rabu, neneknya kebetulan tidak bisa menjemput karena ada kegiatan mengaji, Bu. Jadi terpaksa
Setelah selesai mengajar, saya langsung izin untuk menjemput anak saya terlebih dahulu tanpa mendampingi siswa saya untuk melaksanakan piket kelas. Sehingga siang hari itu terlihat kotor, Bu Irna. Lalu apa yang terjadi sekarang? Kok Bu Nita menyendiri di sini, Bu? Iya, Bu Irna, maksud saya menyendiri di perpustakaan supaya saya bisa berpikir bagaimana cara saya ingin merubah murid saya untuk tidak bergantung kepada guru ketika melaksanakan tugas piket. Mengingat siswa saya juga sudah kelas 6, seharusnya sudah mempunyai rasa tanggung jawab dan mereka tetap mau melaksanakan piket kelas tanpa harus diawasi oleh saya, Bu. Selain itu, saya juga ingin menanamkan bagaimana siswa memiliki rasa tanggung jawab. Salah satunya yaitu melaksanakan piket kelas, supaya kelas saya itu kebersihannya bisa terjamin. Begitu, Bu Irna. Oh, seperti itu. Berarti Bu Nita ini sudah bisa merefleksikan apa yang terjadi saat ini ya, Bu? Iya, Bu Irna, dengan kejadian seperti itu, berarti saya lebih mementingkan kepentingan pribadi saya daripada kepentingan siswa saya, yaitu memilih untuk segera menjemput anak sekolah daripada saya mengawasi anak-anak ketika melaksanakan piket kelas. Jadi, mereka piket secara asal-asalan, tidak secara tuntas melaksanakannya, terus langsung pulang. Sehingga kelas saya itu terlihat kotor dan saya mendapat masukan dari ibu kepala sekolah. Karena Bu Nita sudah tahu ya permasalahan yang terjadi, menurut Bu Nita, hal apa yang akan Bu Nita lakukan untuk memperbaiki keadaan ini, Bu? Saya akan merubah jam untuk menjemput anak saya, Bu. Saya akan berkomunikasi dulu dengan gurunya, dengan walinya, bahwa saya akan menjemput sedikit terlambat, karena saya harus mendampingi siswa-siswa saya yang piket terlebih dahulu. Selain itu, secara bertahap, saya juga akan mengajak dan menanamkan kepada siswa saya untuk berlatih tanggung jawab, yaitu melaksanakan piket kelas dengan baik, walaupun tidak diawasi oleh gurunya. Nah, itu sangat bagus Bu Nita. Kita sebagai guru itu harus mengutamakan tanggung jawab kita terlebih dulu, baru urusan pribadi kita, serta melatih tanggung jawab kepada siswa itu juga penting, Bu. Iya, Bu Irna, saya menyadari juga kok, kita sebagai seorang pendidik, memang tanggung jawab kita itu lebih mementingkan kepentingan murid kita terlebih dahulu daripada kepentingan pribadi kita. Karena secara tidak langsung, dengan hal seperti itu, kita telah mengajari siswa kita untuk memahami dan mengerti tentang tanggung jawab dalam melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebelumnya, Bu. Iya, benar sekali apa yang telah Bu Nita sampaikan itu. Iya, Bu Irna, karena sangat penting sekali seorang pendidik memberikan penanaman rasa tanggung jawab kepada siswa-siswanya, Bu. Ya, dari beberapa rencana Bu Nita tadi, komitmen Bu Nita apa yang akan dilakukan ya, Bu? Saya akan segera melaksanakan apa yang telah saya rencanakan tadi, Bu, yaitu lebih mengutamakan kegiatan atau kepentingan sekolah terlebih dahulu untuk mendampingi siswa dalam melaksanakan piket kelas daripada kepentingan pribadi saya, yaitu menjemput anak sekolah. Selain itu, saya juga akan meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk mengawasi murid saya melaksanakan piket kelas apabila saya sedang ada kepentingan atau acara yang lain. Nah, ya bagus sekali, Bu. Mungkin ada hal lain yang Bu Nita butuhkan? Iya, Bu. Saya perlu mendapat dukungan dari rekan sejawat di sekolah maupun orang tua atau wali murid, Bu, agar saya bisa melaksanakan tanggung jawab dengan baik sebagai seorang pendidik.
Ya, baiklah Bu, semoga rencana Bu Nita itu dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, serta nanti membawa hasil yang baik pula ya Bu. Terima kasih Bu Irna telah mendengar keluh kesah saya. Saat ini saya merasa lebih tenang dan lega. Semoga kita bisa menjadi seorang pendidik yang bisa membawa murid kita menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih bertanggung jawab lagi Bu Irna. Ya, amin. Karena permasalahan Bu Nita sudah bisa terpecahkan, saya permisi dulu ya Bu, karena mau mengerjakan tugas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih banyak ya Bu Irna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Erna, setelah Bu Erna melakukan praktek kucing bersama Ibu Nita selaku coachnya ya, Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Yang ya pertama, baik. Bu Erna, kira-kira bagaimana Bu Erna untuk praktek kucing tadi? Indikator ketercapaian apa yang sudah sesuai dengan yang Bu Erna sampaikan di awal kucing tadi, Ibu? Ya Bu, alhamdulillah kucing tadi sudah berjalan dengan lancar dan Bu Nita itu bisa terbuka menceritakan permasalahan yang dia hadapi tentang tujuan percakapan ini Bu. Identifikasi masalah juga jelas, lalu rencana aksinya juga sudah mau dilaksanakan. Tanggung jawab sudah terlihat serta bisa memunculkan ide-ide baru serta solusi dari permasalahan yang dialami uji Bu. Iya, baik Bu Erna. Tadi saya juga sudah mengamati Bu Erna sangat luar biasa ya untuk praktek kucingnya tadi bersama Bu Nita. Bu Erna juga sudah menjelaskan praktek kucing sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menyampaikan 3 kompetensi inti juga, yaitu tentang present atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Erna seandainya nanti akan melakukan praktek kucing lagi, Ibu? Oh iya Bu, mungkin nanti saya akan mengembangkan keterampilan present Bu atau kehadiran penuh, yaitu saya dapat hadir sepenuhnya sehingga badan, pikiran, hati bisa selaras ketika sedang melakukan praktek kucing nanti. Nah, sehingga nanti saya bisa menggali ide-ide dari kucing saya. Iya, baik Bu Erna, luar biasa sekali ya. Semoga nanti ketika Ibu praktek kucing lagi itu bisa berjalan dengan baik dan lancar ya, sesuai dengan hasil yang diharapkan ya Bu Erna. Tetap semangat Bu Erna. Iya Bu, terima kasih untuk praktek kucing kali ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Terima kasih ya Bu Ersi atas waktunya sudah menjadi pengamat dalam praktek kucing saya tadi. Iya Bu Erna, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat untuk Bu Erna ya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Erna.